Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di materi dasar HTML, sekarang kita sudah masuki part ke-13 dari materi ini. Kalau di part sebelumnya kita mempelajari tentang form, di part ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang atribut yang bisa kita gunakan di dalam form. Ini adalah atribut-atribut yang nanti akan kita coba di Visual Studio Code. Ada value, ada read only, disable, size, max length, min and max, placeholder. Nah, kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Oke, sudah terbuka Visual Studio Code-nya, kemudian kita klik Explorer-nya, dan kita klik New File. Kita beri nama menjadi latihan12.html, kemudian kita Enter. Nah, di sini sudah terbuka latihan 12. Tapi sebelum kita memasuki ke part 12 ini, kita buka latihan di part sebelumnya nih. Ada di latihan 11. Oke, kita tutup Explorer-nya. Apa yang akan kita lakukan di file latihan 11 ini? Kita copy dulu, Ctrl A, kemudian copy, terus paste di bagian latihan 12-nya. Nah, di sini, kalau kalian kemarin sudah menonton video di part latihan 12, nah tampilannya masih berantakan gitu. Gimana caranya kita bisa menuliskan dalam bentuk yang lebih rapi? Nah, kita bisa menggunakan tabel. Nah, di sini kita akan coba menggunakan tabel terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke dalam materi atribut untuk penggunaan form. Di sini di body, saya akan enter, kemudian saya akan tambahkan tag tabel. Oke, enter, kemudian saya tambahkan tr, enter, td. Nah, di sini td-nya saya akan buat 2 td ya, di dalam 1 tr. Oke. Nah, kemudian ini saya copy, paste dulu aja nih ya di bawahnya. Nah, sekarang saya mau kopikan nama depan di line 21 nih. Nama depan kemudian taruh di td line 11. Dan inputnya saya akan copy ke line 12. Nah, di depan input kita tambahkan titik 2. Oke, yang selanjutnya ada nama depan dan nama belakang ya. Kalau kemarin kita lihat, kita kopikan aja nih yang bagian TR1-nya. Kita copy, kemudian enter, paste. Nah, nama depannya tinggal diganti menjadi nama belakang. Oke, kita ganti menjadi nama belakang. Kemudian kita save. Kita lihat terlebih dahulu ya di web browsernya. Kita buka latihan 12. Nah, ini kita sudah lihat ya, untuk penggunaan tabel ini posisinya lebih rapi ketimbang penggunaan form. Nah, kita lanjutkan untuk password sampai ke button kirimnya nih. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya. Oke, yang selanjutnya kita lakukan adalah ini TR-nya di copy, kemudian kita enter, paste, kita paste terus. Nah, sekarang kita masukin password. Kita copy dari line 39 ke line 19. Kemudian kita copy lagi inputnya, paste-nya di bagian 20. Oke, kita save. Nah, sekarang kita kopikan lagi nih ya, alamat berarti di line 40, kemudian paste-nya di line 23. Selanjutnya, kita kopikan lagi nih, tag-nya text area, kemudian paste-nya di bagian 24. Kemudian kita save, copy lagi nih ya. Setelah alamat berarti ada jenis kelamin, kemudian kita copy, paste lagi ke line ke-27, kemudian ada inputnya, di sini kita copy, paste-nya ke line 28, nah kemudian kita save terlebih dahulu, nah tr-nya kita copy, kemudian paste lagi. Nah, setelah jenis kelamin di sini ada kelas. Oke nih, sorry nih, jenis kelaminnya masih tertinggal 1 ya, tadi tulisan ini berarti nih, laki-laki sampai perempuan, kita copy, kemudian kita paste dulu nih di line 28. Oke, sudah. Nah, sekarang berarti kita ke kelas. Kita kopikan kelasnya, paste di bagian 32, terus kita kopikan di line 52 sampai 56 di tag select dan tag option ya. Kemudian kita paste di line 33. Oke, kita save. Lanjut lagi, berarti ke ekstrakurikuler. Kita kopikan ekstrakurikuler wajibnya, kemudian kita paste ke line 40. Oke, kita copy lagi nih ya di input checkbox-nya. Kita copy, kemudian paste-nya di line 41. Oke, kita save, jangan lupa di save. Kemudian kita kopikan lagi nih. Berarti sekarang tinggal yang terakhir, yaitu ada di input type submit. Kita kopikan sampai ke tulisan kirim, kemudian kita paste. Nah, di sini dihapuskan nih satu TD-nya. Kalau kalian sudah menonton video merging tabel, nah kalian pasti paham nih. Kalau di atasnya atau yang lainnya punya 2 kolom, terus dia di baris yang lainnya hanya punya 1 kolom, berarti harus ada yang namanya penggabungan kolom, yaitu menggunakan constraint
Nah, di sini penggabungannya adalah 2. Oke, kemudian kita save. Nah, sekarang kita lihat nih hasilnya seperti apa di web browsernya. Kita refresh ya. Oke, nah kita lihat nih. Di sini tampilannya sudah rapih ketimbang dengan yang penggunaan form. Kalian bisa nih nanti di penugasan selanjutnya, kalian gunakan tabel untuk input ya. Oke. Ini bisa diketengahkan kita menggunakan tag TH, coba ya. Oke, di sini TD-nya saya rubah menjadi TH, kemudian di save, dan kita lihat lagi nih. Kita refresh. Oke, dia sudah ke tengah. Nah, sekarang data siswanya coba kita tambahkan ya di atasnya ya. Kita balik ke Visual Studio Code-nya lagi. Oke, kita copyin aja nih yang heading 2-nya. Copy, kemudian paste di bagian sebelum tabel. Kita paste, kemudian di save. Kita balik lagi ke web browser-nya untuk merefresh. Kita refresh. Oke, di sini sudah muncul data siswa. Nah, ini kenapa tabelnya tidak ada garisnya? Ya, karena kita tidak memberikan border. Kalau kalian sudah menonton video di materi tabel, pasti kalian paham nih penggunaan border. Nah, di sini terserah nih, kalian bisa menggunakan input dengan tabel ataupun input dengan form. Oke, kita balik ke Visual Studio Code-nya lagi. Oke, saya akan hapus semuanya yang sudah tadi kita coba. Oke, nah berarti kita sekarang akan coba untuk penggunaan atribut di dalam form ya. Oke, kita tambahkan form terlebih dahulu. Enter. Kemudian action-nya kita abaikan aja. Kita hapus. Kita enter. Nah, di sini saya akan menambahkan yang pertama adalah value. Nah, kita gunakannya sama seperti sebelumnya aja ya, datanya ya. Misal di sini saya mau menambahkan objeknya adalah nama, titik 2, kemudian saya menambahkan tag input. Nah, di sini tipenya adalah text. Nah, kemudian ditambahkan nih atribut yang namanya adalah value. Dan di dalamnya saya mau menuliskan nama. Nah, setelah ini kita save. Kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini masih yang tadi ya, kita refresh. Oke, nah di sini maksudnya penggunaan value itu seperti apa? Jadi, ketika kita menggunakan value, di setiap kotaknya ini nanti akan ada keterangannya gitu. Misal di sini tulisannya kan objeknya adalah nama. Nah, di kotak ini nanti bisa kita berikan tulisan, misalkan masukkan nama gitu ya. Nah, itu bisa. Oke, kita lanjut ke atribut selanjutnya. Atribut yang selanjutnya adalah read only. Kita kopas saja ya yang bagian namanya. Kita copy, kemudian enter, paste. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan read only. Value-nya dibiarkan aja, kemudian kita hanya menambahkan read only. Read only. Nah, ini udah ada nih ya. Kemudian kita save. Nah, kita lihat di web browser-nya. Oke nih, ini sama-sama nih ada tulisan namanya nih. Nama. Nah, kalau yang sebelahnya, oke, ini ada perbedaannya nih ya. Kalau yang tadi kita menggunakan hanya tipe text value nama, ini masih bisa dirubah nih ya. Kalau untuk read only, ini tidak bisa dirubah nih. Oke, itu ya perbedaannya ya. Oke, kita coba yang selanjutnya. Saya tambahkan BR aja deh ya di sini, biar lebih rapi. Kemudian di save, tambahkan BR lagi. Sekarang saya mau mencoba yang di disable. Sama inputnya tipe text, saya kopikan aja yang di sini. Copy, kemudian paste. Nah, yang sekarang berarti read only-nya ini diganti menjadi disable. Nah, ini ada ya, disable. Kita lihat nih perubahannya apa. Kita save, kita refresh di web browser-nya. Kita refresh. Nah, ini dia nih. Kalau yang pertama tadi, ini menggunakan value nama, tipenya sama teks, tipenya teks. Nah, bedanya adalah yang ketiga ini disable. Maksudnya gimana? Jadi kita menonaktifkan inputan, atau nggak bisa diganti atau diedit ya. Gitu. Nah, tampilannya pun berbeda nih dengan yang read only. Kalau yang read only tampilannya masih sama nih. Sama seperti yang normal. Kalau yang disable, nah ini dia sudah terlihat tidak bisa diganti gitu. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba untuk yang size. Kita coba lagi ke Visual Studio Code-nya. Tadi sepertinya posisinya rapat. Saya akan tambahkan BR di depan. Oke, copy. Paste BR-nya. Nah, saya kopikan lagi nih ya, yang line 12. Kemudian enter, paste. Nah, sekarang saya mau menambahkan size atau ukuran untuk mengatur lebar si kotak inputannya gitu. Nah, kalau sebelumnya kan kita mencobanya ya udah masukin aja tuh kotak-kotaknya secara otomatis. Kalau yang sekarang bisa untuk diatur. Gimana caranya? Kita menambahkan size. Berarti kita hapus dulu disable-nya. Kemudian kita tambahkan size. Dan di sini saya mau mencoba 35. Oke, kita save.
Kita lihat ya, bedanya apa. Kita pergi ke web browsernya. Kita refresh sekarang. Nah, ini dia nih. Panjangnya beda ya dari yang normalnya ya. Jadi kita bisa mengatur untuk panjang dari setiap kotak inputannya. Oke, kita lanjut ke atribut yang selanjutnya. Saya copy lagi aja. Enter, paste. Oke, yang selanjutnya saya akan coba max length. Nah, maksudnya apa nih? Jadi kita bisa menentukan jumlah inputannya, gitu. Di sini misal value nama, saya rubahnya jadi tipenya password ya. Kemudian disable-nya saya hapus, dan di sini saya akan tambahkan max length. Di sini ada nih ya, max length. Berarti password yang nanti kita akan ketikkan, max untuk digitnya adalah, saya mau kasih 8. Oke, kita save. Kemudian kita balik lagi ke web browsernya untuk merefresh. Kita refresh di sini. Nah, kita coba nih ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya nggak bisa. Oke, jadi ini adalah fungsi dari atribut max length. Kita bisa menentukan nih, value-nya berapa nih. Nah, tadi kan saya menuliskan value-nya 8 ya, jadi maksimal yang bisa kita ketikkan adalah 8 digit. Nah, ini juga bisa berlaku untuk teks juga. Jadi, kalian bisa merubah tipenya adalah teks, seperti itu. Oke, kita lanjut ke atribut yang selanjutnya. Oke, kita enter, kemudian kita paste lagi. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk min and max. Nah, maksudnya apa? Di sini adalah untuk pembuatan tanggal. Tapi tipenya kita rubah ya di sini ya. Tipenya adalah date. Nah, kemudian disable-nya kita rubah menjadi bisa min, bisa max. Maksudnya apa? Jadi, kalau untuk yang max ini maksudnya batas paling tingginya adalah berapa gitu. Misal saya di sini mau tulisnya 2040, terus juga bulannya 12, tanggalnya 31. Nah, berarti nanti tanggal lahirnya bisa ditulis di sini tanggal lahir. Nah, berarti tanggal lahirnya maksimal 2040. Kemudian kita save. Nah, kita lihat ya perubahannya apa. Kita refresh. Nah, oke, ini udah ya. Di sini tanggalnya sudah terlihat. Bisa kita lihat di sini juga ada kalendernya dan bisa kalian klik. Terus juga bulannya bisa kalian rubah juga. Nah, ini ada bulan-bulannya. Kemudian tahunnya juga bisa kalian rubah juga. Oke, ini ya. Nah, ini kalau kalian lihat nih, yang tadi saya bilang ya, untuk ketentuan max, dia sampai tahun 2040 saja. Nah, ini ya, 2040. Batas maksimalnya adalah 2040. Oke, itu adalah penggunaan dari min and max. Yang min juga sama, tinggal kalian atur aja. Diganti yang max tadi menggunakan min. Oke. Nah, yang terakhir nih, kita akan coba dengan placeholder. Oke, kita balik ke Visual Studio Code yang lagi ya. Di sini kemudian kita enter, paste. Nah, kita akan cobanya menggunakan placeholder. Ini diganti aja nih disable-nya. Disable-nya diganti menjadi placeholder. Nah, placeholder-nya itu apa tulisannya? Misal, di sini ada tulisan nama. Nah, kita mau masukinnya, masukkan nama. Oke, kemudian kita save. Di sini value-nya kita hapus aja ya. Kemudian kita save, dan kita refresh. Nah, ini dia nih. Di sini muncul masukkan nama. Kita klik. Nah, ini kita nggak usah ngapus-ngapus lagi nih ya. Ini saya tekan untuk backspace-nya. Ini nggak usah dihapus-hapus lagi nih. Jadi kita bisa langsung menambahkan nama kita. Beda sama yang tadi menggunakan value. Kita harus menghapus terlebih dahulu, kemudian baru kita menambahkan nama. Kita balik ke PowerPoint-nya lagi, karena untuk materi ini akan ada post-test-nya. Oke, post-test-nya untuk memahami materi ini, silakan jawab pertanyaan di bawah. Tanpa memutar ulang video, setelah dijawab, boleh melihat video kembali jika masih ragu dengan jawaban yang sudah dijawab. Soalnya adalah, buatlah menggunakan tag yang sudah dipelajari pada video HTML dasar dengan hasil seperti gambar di samping. Nah, ini nih ya, di sini ada tulisan data siswa, kemudian nama depan, nama belakang, password, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nama sekolah, kelas, dan eskul wajib. Nah, di sini juga ada ketentuannya nih ya. Yang pertama adalah passwordnya maksimal 8 digit. Yang kedua, nama sekolah tidak bisa dirubah. Yang ketiga, kelas terdiri atas 10, 11, dan 12 ketika diklik. Jadi ketika diklik, dia akan drop down ya. Nah, itu ada tulisan 10, 11, dan 12. Dan yang keempat, di dalam kotak nama depan dan belakang terdapat tulisan masukkan nama. Nah, ini bisa kalian kombinasikan nih ya, untuk penggunaan tabel dengan tag input
plus dengan penggunaan atribut-atribut yang dipelajari dalam video ini. Sekian video di part ini, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk tonton video sebelumnya agar dapat lebih memahami materi HTML dasar ini. Terima kasih.